Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi. Salam Sabda Siap Saji. Kamis 5 November 2020, hari biasa pekan ke-31. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, semoga pengertian kami tentang Yesus Putramu menjadi harta kekayaan kami yang tak ternilai, dan semoga dapat kami bagi-bagikan dengan gembira kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menceritakan tentang situasi dan kondisi yang dihadapinya, di mana beberapa kelompok orang merasa dirinya hebat, sudah melakukan kewajiban hidup beragama dengan memberikan sedekah berpuluhan, sudah berdoa. Tetapi lalu yang masih menjadi ganjalan, khususnya yang dirasakan oleh Yesus, adalah mereka suka sekali ngerumpi, membicarakan tentang orang lain dan merasa dirinya hebat lebih daripada yang lain. Maka kemudian Yesus memberikan perumpamaan 99 ekor domba yang hebat, yang setia, yang mengikuti tata aturan, yang tidak keluar jalur, dan satu yang sesat yang dicari. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Kita sering merasa hebat karena sudah melakukan doa kita. Lalu juga kita sudah melakukan pelayanan kita. Tapi lalu kita melihat ada keluarga-keluarga yang kena musibah. Anaknya yang perempuan dalam usia yang relatif muda harus menikah karena mereka sudah berbuat sesuatu dan hamil, lalu menjadi buah bibir di kampung, diceritakan. Lalu sebagian orang mencibir orang tuanya. Apakah ini bijaksana? Karena itu Yesus memberi satu
peringatan, satu contoh kepada orang-orang Farisi yang membicarakan salah satu kasus seperti itu. Bukannya Yesus berpihak kepada mereka yang berdosa, tetapi apakah tidak ada jalan keluar? Sama seperti baru-baru ini ramai dibicarakan dalam film Francesco tentang sikap Paus Fransiskus terhadap LGBT. Heboh di mana-mana. Paus hanya menyatakan bahwa kita semua adalah citra Allah, makhluk ciptaan Tuhan. Mereka yang termasuk kelompok ini tidak pernah bermimpi jadi seperti itu, tetapi de facto mereka menjadi seperti itu. Nah lalu, apakah mereka harus dikubur hidup-hidup? Dihargai artinya mereka diterima sebagai anggota masyarakat. Tetapi yang kita buat hebat seolah-olah kita ini Tuhan langsung menghukum dan menghakimi. Bahkan Paus yang menyatakan seperti itu juga dicerca. Seharusnya kita refleksi. Refleksinya adalah bahan Injil pada hari ini, di mana satu orang yang berdosa dicari sampai bertobat. Itulah sikap Yesus, bukannya menghakimi, tapi tidak berbuat apa-apa. Ini merupakan satu mentalitas ingat diri dan merasa paling hebat. Dan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa bila kita merasa satu sebagai tubuh dalam gereja, dalam kehidupan masyarakat, maka kita harus berpikir lebih jernih, berpikir lebih positif, menerima keadaan dan juga mengarahkan mereka kepada hal-hal positif. Maka digambarkan ketika ada pertobatan, maka lalu terjadilah pesta sukacita. Masih banyak kasus demi kasus, silih berganti dalam hidup kita. Dan kita kadang-kadang menjadi seorang hakim menghakimi. Baik lihatlah diri sendiri, kekedalaman diri tentang kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kita secara pribadi. Maka kita lebih banyak menundukkan diri dan datang kepada Tuhan sambil mendoakan mereka yang mempunyai masalah. Ini yang penting bagi hidup kita. Semoga kita diberkati dan kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Sebagaimana orang lain pun juga tidak sempurna, tetapi lalu kita mencela ketidaksempurnaan orang lain. Hanya untuk apa? Diperhitungkan. Itulah kesombongan rohani. Semoga kita tidak jatuh dalam situasi tersebut. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Maha Murah Hati, kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga, memelihara dan melindungi kami seperti yang dinyatakan putra kesayangan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami bertobat sepenuh hati dan hidup berdasarkan kebaikan dan belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.